Bab 3461, balikkan meja. Panik, itulah yang dirasakan Floyd. Dia telah mendengar situasinya dari Gloria, dan dia takut Levi akan datang kepadanya. Itulah mengapa dia bergegas kembali, berharap untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, yang mengejutkannya, dia bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengingat dirinya sendiri sebelum bertemu dengan tuannya. Keberuntungan tentu tidak berpihak padanya. Floyd mendapati dirinya berkeringat karena kecemasan yang dia rasakan. Itu adalah momen paling menegangkan yang pernah dia alami. Apalagi saat dia menatap mata Levi. Seolah-olah Levi bisa melihat menembus dirinya. Pada saat itu, dia merasa bahwa semua rahasianya terbentang di depan Levi. Tepat ketika Levi membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, Floyd menyela sambil terengah-engah. "Oh, Tuan, saya sebenarnya mencari Anda." Petik 2. Floyd telah memutuskan untuk membalikkan keadaan dan mengendalikan situasi. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan Levi. "Bukankah aku yang mencarinya? Kenapa dia menjadi orang yang mencariku? Apa masalahnya?" Levi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka telah menemukan alat ilahi landasan di persekutuan esoterik. Namun, energi dalam alat-alat itu semua hilang. Alat-alat itu tidak lain adalah besi tua sekarang. Anggota Ordo Gerejawi yakin bahwa kekuatan itu tidak lain adalah persekutuan esoterik. Guru, Anda pasti telah melihat orang yang salah. Namun demikian, sebenarnya ada sesuatu yang mencurigakan tentang kalahan. Aku sengaja memeriksanya, dan kurasa dia pasti mata-mata untuk persekutuan esoterik. Ordo gereja baru-baru ini menemukan banyak mata-mata di barisan mereka, dan banyak yang sekarang mati." Floyd berkata dengan nada gelisah. Hal-hal yang dia katakan kepada Levi adalah hal-hal yang dikatakan Gloria kepada Floyd. Dia tahu bahwa Levi pasti akan mengajukan pertanyaan kepada Floyd, itu tidak bisa dihindari. Terlepas dari apa yang Floyd katakan, jawabannya akan meningkatkan kecurigaan Levi. Lebih jauh lagi, Levi akan dengan mudah melihat kebohongan Floyd. Tanpa ragu, Floyd adalah orang yang mengungkapkan berita kalahan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal, apapun yang dikatakan Floyd. Selain itu, waktu antara terungkapnya berita itu dan kematian kalahan terlalu singkat. Dengan kata lain, terlalu jelas bahwa Floyd ada hubungannya dengan masalah ini. Jika Floyd bukan murid Levi, Levi akan langsung menebasnya. Floyd hanya hidup karena kepercayaan Levi padanya. Namun, hal-hal akan menjadi lebih buruk bagi Gloria jika Floyd tergelincir. Jadi, Gloria datang dengan rencana untuk membalikkan keadaan dengan menjadi pihak yang berinisiatif. Alih-alih menunggu Levi bertanya kepada Floyd mengapa keberadaannya diketahui orang lain, Floyd akan menawarkan jawaban kepada Levi. Selain itu, penemuan baru-baru ini dari Ordo Gereja tentang alat-alat ilahi landasan membantu situasi Floyd, itu memungkinkan dia untuk memulai percakapan dengan Levi. Dengan itu, kemungkinan besar Levi akan mempercayai kata-kata Floyd. Bahkan jika dia curiga terhadap Floyd, dia masih muridnya. Oleh karena itu, Levi harus memiliki sejumlah kepercayaan untuk pria lain. Harus dikatakan bahwa Gloria mengenal tim Levi dengan cukup baik. Dia tahu bahwa mereka sangat percaya satu sama lain. Itulah mengapa dia mampu membuat rencana seperti itu. Tetap saja, waktu tidak berpihak padanya, dan Gloria tidak bisa menjelaskan kepada Floyd mengapa kalahan terbunuh. Floyd curiga akan hal itu, tetapi urgensi situasi membuatnya memprioritaskan untuk menenangkan Levi terlebih dahulu. "Hah?" Ekspresi bingung muncul di wajah Levi ketika dia mendengar kata-kata Floyd. "Kamu pergi untuk melihat kalahan?" Floyd mengangguk. "Ya, Tuan. Anda mengatakan bahwa pria itu mencurigakan, jadi saya langsung melihatnya." "Kamu benar. Dia benar-benar mata-mata persekutuan esoterik, dia benar-benar seseorang yang jahat. Aku tidak percaya dia mencoba menyebut dirinya temanku sejak awal." Floyd tampak percaya diri dengan kata-katanya. Sepertinya dia tidak sedang berakting. Apalagi, saksi dan bukti yang ditemukannya tampak logis. Hanya saja menurutnya kalahan adalah mata-mata persekutuan esoterik. "Tunggu sebentar." Levi mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah di suatu tempat. "Rasanya Floyd telah menyiapkan pidato ini untukku. Rasanya seperti itu dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa orang lain mengetahui tentang aku mengawasi kalahan. Semuanya terlalu kebetulan. Penjelasannya dan bukti yang dia temukan semuanya dimaksudkan untuk menjelaskan itu.
Itulah sebabnya Levi merasakan sesuatu yang aneh tentang pidato Floyd. Bab 3462 Tautan ke Gloria. Jika ada sesuatu yang salah, hanya ada satu kemungkinan, Floyd berbohong. Dengan kata lain, dialah yang membocorkan semuanya. Paling tidak, dia menyadari situasinya dan telah berkolusi dengan kekuatan lain. Itu kemungkinan besar. Namun, tidak mungkin bagi Levi untuk percaya itu karena dia mempercayai Floyd tanpa syarat. Bahkan jika dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak akan mencurigai pria itu. Floyd adalah muridnya yang paling terpercaya, jadi dia tidak punya alasan untuk meragukannya. Karena itu, dia diam-diam menyetujui. Tanpa ragu, berita tentang saya menguntit kalahan dibocorkan oleh Floyd. Meski demikian, kebocoran hanya terjadi saat dirinya tengah menyelidiki kalahan. Kemudian, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak apa-apa asalkan bukan kekuatan tak dikenal ketiga yang secara langsung menemukan jejakku. Saya hanya akan mengingatkan dia untuk lebih berhati-hati lain kali. Floyd, jangan gegabah saat menyelidiki apapun di masa depan. Ikuti perintah saya dan jangan ungkapkan urusan atau keberadaan saya. Apakah Anda mengerti saya? Levi menginstruksikan. Sebagai tanggapan, Floyd mengangguk. Saya mengerti, Guru. Saya akan menanyakan arah kepada Anda sebelum saya melakukan apapun di masa depan. Petik 2. Kemudian, dia bertanya, oh ya, mengapa Anda memanggil saya, Guru? Yah, tidak apa-apa lagi. Kalahan sudah mati, dan Anda tahu itu, jadi itu bukan barang impor lagi. Dia sudah memberitahu saya semua yang ingin saya tanyakan, jadi apa lagi yang bisa saya katakan? Baiklah kalau begitu. Mohon permisi, Guru. Floyd segera pergi. Meskipun telah menghilangkan kecurigaan Levi, dia ketakutan sebelumnya dan hanya memaksa dirinya untuk berpura-pura tenang. Saat itu, dia berada di ambang kehancuran. Saat Levi menatap punggung Floyd yang mundur, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengirim seseorang untuk membuntutinya dan melihat apakah dia berbohong atau bersekongkol dengan musuh. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia meniadakan gagasan itu karena dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mencurigai muridnya sendiri. Dia percaya bahwa jika Floyd benar-benar melakukan kesalahan, Floyd secara pribadi akan mengakuinya. Sayangnya, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pria itu telah berubah. Dia bukan lagi Floyd di masa lalu. Selanjutnya, Levi tertawa. Kekuatan lain hanya berhasil menghindari saya beberapa kali terakhir karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Kedepan, jika saya tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan saya atau apapun yang saya lakukan, saya akan menjadi satu-satunya yang tahu semua itu. Kita akan melihat bagaimana banyak dari kalian bisa menghindariku. Dia segera punya ide dan memutuskan untuk tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun tentang keberadaannya ke Floyd dan yang lainnya. Kemudian, mereka tidak akan dapat mengumpulkan informasi apapun. Sayangnya, persekutuan suci sudah lama ditipu. Mereka hanya memiliki bukti bahwa kekuatan lain dilemparkan satu persatu, bukan sesuatu yang mereka temukan. Karena itu, Levi merasa perlu baginya untuk mengunjungi persekutuan esoterik dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Pada saat itu, kekuatan lain tidak akan bisa bergerak, menggigit mereka sejak awal. Secara alami, mereka kemudian akan mengungkapkan warna asli mereka. Setelah Floyd yakin bahwa dia telah meninggalkan Levi, dia langsung ambruk ke tanah. Dia berkeringat deras seolah-olah dia basah kuyup oleh hujan. Dia bernapas begitu berat sehingga dia terengah-engah. Dia tampak tenang sekarang, tapi dia hanya memasang fasad. Jika lebih lama lagi, dia pasti akan hancur. Lagi pula, dia berbohong sebelumnya. Dia tidak pernah menyelidiki kalahan, dia juga tidak tahu bahwa kalahan adalah mata-mata dari persekutuan esoterik. Semua itu adalah naskah yang diajarkan Gloria padanya. Untuk melindunginya, dia berbohong ke wajah tuannya. Itu sudah ketiga kalinya aku berbohong, iya. Bagaimanapun, saya senang bahwa guru pada akhirnya mempercayainya. Jika tidak, itu akan merepotkan. Sungguh, dia berharap Gloria bisa bergaul dengan Levi dan yang lainnya tanpa bertengkar bahkan sebelum mereka bertemu. Namun, masalahnya kemudian adalah kenyataan bahwa Gloria pergi dengan tergesa-gesa setelah dia memberitahu dia bahwa tuannya mengawasi kalahan. Tepat setelah itu, kalahan meninggal. Berita itu hanya bisa dibocorkan olehnya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya.
Itu memperjelas bahwa kematian Callahan tidak diragukan lagi terkait dengan Gloria. Sebelumnya, dia sibuk berurusan dengan Levi, jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Namun, keadaannya berbeda pada saat itu. Bab 3463 mengungkapkan identitasnya. Floyd mulai mencurigai Gloria. Pasti Gloria yang membocorkan berita itu. Guru telah mengawasi Callahan, sehingga yang terakhir meninggal. Itu terlalu kebetulan. Saat itu, dia tidak bisa memastikan apakah Gloria berkolusi dengan Callahan atau apakah dia secara tidak sengaja membocorkan berita itu. Dia terjerumus ke dalam dilema. Meskipun dia mempercayainya tanpa batas dan telah bersumpah untuk tidak pernah meragukannya lagi, faktanya ada di depan matanya. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa besar dia menyukainya, kenyataannya ada di tempat terbuka. Jadi, wajar saja jika dia curiga. Jika Gloria tidak bisa memberinya penjelasan yang masuk akal, dia pasti akan mencurigainya. Namun, Gloria adalah wanita yang sangat cerdas, jadi dia secara alami mengantisipasi pikiran Floyd. Oleh karena itu, dia pasti punya rencana selanjutnya. Tak lama setelah itu, Gloria menghubungi Floyd. Ini buruk, Floyd, sesuatu terjadi di pihakku. Ketika Floyd mendengar itu, ekspresinya berubah drastis. Hah? Ada apa, Gloria? Apa yang terjadi? Floyd benar-benar panik. Bukankah kamu memberitahuku bahwa tuanmu mengawasi Callahan? Saya secara khusus datang untuk memeriksa situasi dan memberitahu tuan saya, Linda. Selanjutnya, Callahan meninggal. Itu semua ulah tuanku, Linda. Saya menemukan bahwa dia bersekongkol dengan dia, dan mereka berdua mata-mata persekutuan esoterik. Saat ini, dia sadar bahwa aku telah menemukan identitasnya dan ingin membunuhku. Aku terluka, jadi datang dan selamatkan aku dengan cepat. Begitu Floyd mendengar itu, dia melupakan semua kecurigaannya. Hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, dia harus menyelamatkan Gloria. Haruskah saya memberitahu guru tentang ini? Floyd bergumam. Dia takut bahwa dia mungkin bukan tandingan mereka jika dia pergi sendirian. Tapi jika aku memberitahunya tentang ini, Gloria pasti akan ketahuan. Itu akan menjadi masalah besar. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Karena dia telah berlatih teknik Forlevia dalam beberapa hari terakhir, kemampuannya melonjak dengan kecepatan kilat. Dengan demikian, dia memiliki sedikit kepercayaan diri. Setelah mendapatkan lokasi, dia segera berangkat. Di suatu tempat tidak jauh dari paviliun barat, Linda dan 7 atau 8 muridnya semua menatap Gloria di seberang mereka dengan saksama. Ternyata Gloria mengungkapkan identitasnya kepada tuannya, Linda, untuk memberi Floyd penjelasan yang dapat dibenarkan tentang masalah itu. Gloria, oh Gloria, sungguh, saya tidak pernah berharap itu adalah Anda. Aku mengasuhmu selama bertahun-tahun, namun kamu mengkhianatiku. Linda bertanya dengan dingin. 7 atau 8 murid lainnya juga mencabik Gloria, menolaknya karena tidak tahu malu. Tangkap dia dulu, Linda memerintahkan. Sekaligus, 7 atau 8 murid menyerang Gloria. Sayangnya, mengingat kemampuan Gloria saat itu, bahkan Solokus dari Persekutuan Suci bukanlah lawannya, apalagi beberapa tetua di paviliun barat. Bang, 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 dalam waktu singkat, mereka semua mati secara tragis di bawah kaki Gloria. Baginya, mereka tidak lebih dari semut tanpa kecakapan tempur untuk dibicarakan. Pada pergantian peristiwa itu, Linda memasang ekspresi tidak percaya. Kapan kamu memiliki kemampuan seperti itu? Gloria tersenyum padanya, menggambar, aku hanya menghabiskan energi dari 10 besar, 3 orang bijak dari paviliun utara, dan 4 alat suci landasan. Itu kamu. Kaulah yang menjebak persekutuan esoterik. Pada saat itu, Linda mengerti segalanya. Apakah orang-orang itu semua rela mati untukmu? Sungguh seekor rubah betina. Itu semua yang Anda lakukan. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu adalah pengkhianat sejati Ordo Gerejawi. Linda sadar bahwa muridnya itu punya caranya merayu laki-laki. Bahkan suaminya sendiri hampir menjadi korban rayuan Gloria. Memikirkan kembali semua itu, semuanya masuk akal saat itu. Tidak ada mata-mata sama sekali. Sebaliknya, mereka semua mati untuk Gloria. Namun, dia tidak begitu mengerti mengapa wanita itu mulai mengoleskan darah beberapa orang mati ke tubuhnya. Bab 3464 Floyd tiba. Apa yang kamu? Linda mengucapkan dengan tidak percaya.
Apa yang sedang dilakukan Gloria? Gloria mengabaikannya dan terus menggosokkan darah segar pada dirinya sendiri untuk berpura-pura terluka parah. Trik apa yang kamu lakukan di sini, Gloria? Linda mulai merasa sedikit takut. Bagaimanapun, Gloria telah menjadi terlalu kuat pada saat itu. Linda tidak punya nyali untuk melawannya. Dia menatap Gloria saat keinginannya untuk melarikan diri mendominasi pikirannya. Rencananya adalah melarikan diri dan kemudian memberitahu ordo gereja dan bahkan Levi segala sesuatu tentang Gloria. Baik pikiran maupun tubuhnya menyuruhnya untuk lari, tetapi ketika dia mencobanya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melakukannya. Seolah-olah kedua kakinya dibelenggu ke tanah. Jika dia ingin pergi, dia harus merobek tanah. Dia merasa seolah-olah ada ratusan ribu gunung yang menekan bahunya. Itu menghancurkannya saat dia berdiri diam. Suaranya ingin merangkak keluar dari mulutnya, tapi itu hanya bisa menggeliat di tenggorokannya. Dia merasa seolah-olah seluruh dirinya dikendalikan oleh Gloria. Gemuruh. Pada saat berikutnya, kekuatan mengisap yang kuat diarahkan ke arahnya, menariknya ke Gloria. Linda panik saat melihat Gloria semakin dekat dengannya. Dia ingin menahan gerakannya, tapi dia tidak bisa. Akhirnya, Gloria tiba di depannya. Bang! Gloria hanya mengeluarkan sedikit energi untuk membuat Linda muntah darah. Tubuh yang terakhir langsung memiliki luka terbuka, tampak seolah-olah dia mengalami pertempuran sengit. Namun, Linda masih dalam kendali Gloria. Dia bertanya-tanya mengapa Gloria tidak membunuhnya. Segera, Gloria mengungkapkan ekspresi pucat, tampak seolah-olah dia menderita luka parah. Saat itulah Linda mengerti sesuatu. Apakah dia menunjukkan ini untuk dilihat seseorang? Bang! Tiba-tiba, Gloria jatuh ke tanah. Tubuh Linda masih dikendalikan saat dia dibuat membungkuk dan bersiap untuk menikam Gloria dengan pedang. Jika seseorang mendekati mereka saat itu, mereka akan melihat Linda mencoba membunuh Gloria. Hanya tinggal beberapa detik lagi sebelum leher Gloria ditikam. Linda tahu apa rencana Gloria, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa bergerak atau mengatakan apa-apa. Siapa sebenarnya yang dia coba tunjukkan ini? Saat itulah Floyd tiba. Dia melihat mayat-mayat berserakan di tanah dan Gloria, yang tergeletak di lantai dan hendak ditikam oleh Linda. Selamatkan aku, Floyd. Gloria berpura-pura berjuang untuk hidupnya dan bahwa dia tidak bisa menang melawan Linda. Pada saat itu, Floyd sangat marah ketika pikiran untuk menyelamatkan Gloria memenuhi pikirannya. Bang! Kekuatannya meningkat cukup banyak akhir-akhir ini, sehingga dia bisa langsung muncul di belakang Linda. Tiba-tiba, seolah-olah semua elemen di area itu miliknya, mereka berkumpul di tubuhnya. Bang! Setelah mengumpulkan energi yang cukup, dia melepaskan tamparan kuat pada Linda. Retakan. PF. Linda langsung terkoyak oleh serangan itu dan berubah menjadi awan kabut merah. Teknik Evi, semburat kejutan melintas di mata Gloria. Saya pikir dia tidak akan berlatih teknik Forlevia. Mengapa dia menggunakannya sekarang? Belum lagi itu lebih kuat dari sebelumnya. Kemuliaan. Floyd menatapnya dengan cemas. Tubuhnya berlumuran darah, pakaiannya compang camping, dan wajahnya pucat. Dia jelas terluka di matanya. Ia senang karena berhasil tepat waktu. Jika saya terlambat 1 detik, segalanya akan menjadi jauh lebih bermasalah. Untungnya, saya telah tumbuh jauh lebih kuat akhir-akhir ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membunuh Linda. Gloria menatapnya dengan rasa terima kasih. Aku akan mati tanpa bantuanmu, Floyd. Jangan khawatir, Gloria. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu selamanya. Dia berjanji. Bab 3465 Kepolosan. Sejak Floyd mempelajari teknik Forlevia, kekuatannya meningkat pesat, terutama ketika dia cepat dalam mengambil. Dia semakin percaya diri. Apakah kamu baik-baik saja? Pasti sakit. Hatinya pedih saat melihat Gloria berlumuran darah. Jika saya datang lebih awal, Anda tidak akan terluka separah ini. Ini salahku. Kamu datang di waktu yang tepat, Floyd. Jika kamu datang lebih awal, kita tidak akan bisa membunuh tuanku bersama-sama. Saat dia mencoba membunuhku, dia memperlihatkan punggungnya padamu, Gloria menjelaskan. Dia tidak memikirkan itu. Jadi saya benar-benar datang pada waktu yang tepat. Hahaha. Dia mulai tertawa karena dia tidak tahu bahwa kesempatan sempurna diatur oleh Gloria. Rencananya adalah membuat Floyd membunuh Linda, sehingga dia bisa menyingkirkan kecurigaan yang diarahkan padanya.
Aku akan membawamu untuk berobat. Floyd khawatir tentang luka-lukanya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Jika tuanmu tahu kau membawaku untuk berobat, itu akan buruk. Sejujurnya, aku sangat sedih sekarang, Floyd. Aku tidak percaya tuanku, yang telah membesarkanku sejak aku masih kecil, mencoba membunuhku. Itu tidak masuk akal bagiku. Aku benar-benar tidak percaya dia dalang dan mencoba membunuhku. Aku merasa sangat buruk sekarang. Rasanya lebih buruk dari kematian. Gloria berpura-pura patah hati. Floyd mengerucutkan bibirnya. Siapa yang mengira bahwa tuanmu adalah salah satu dalangnya? Kematian Linda telah menghapus semua kecurigaannya terhadap Gloria. Pertama, Linda adalah tuan Gloria. Jika tuannya mencoba membunuhnya, maka itu pasti benar. Lagi pula, jika itu hanya akting, mengapa Linda bermain-main dengan Gloria dan membiarkan dirinya dibunuh olehku? Dia tahu rencananya untuk menjebak Linda berhasil ketika dia melihat ekspresinya. Bagaimana dia bisa terus mencurigaiku sekarang setelah dia membunuh Linda sendiri? Selain itu, dia melihat apa yang terjadi dengan matanya sendiri. Dia menyaksikan tuanku mencoba membunuhku saat aku terluka parah. Selain itu, masalah identitas tuanku akan menjelaskan kematian Kalahan. Lagi pula, ketika saya menyelidiki Kalahan, itu sama dengan memberitahu tuan saya berita itu. Kamu harus pergi dengan cepat. Aku akan mengurus mayat di sini. Jangan sampai lebih banyak masalah menumpuk pada kita, desak Gloria. Ah, baiklah. Tolong, jaga dirimu. Katakan padaku jika kamu butuh sesuatu. Floyd sedikit tergagap. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu berhasil mempelajari teknik Evi. Dia menjawab, ya, saya tidak menyentuhnya ketika Anda kehilangan kendali selama latihan. Namun, Evi dan ibunya mengajari saya teknik itu sendiri. Jadi saya mencobanya dan berhasil. Itu mengejutkannya. Ini mudah terungkap. Semakin banyak orang yang mempraktikkannya, semakin mudah untuk mengetahui apa masalahnya. Syukurlah, dia ada dalam kendaliku. Kalau tidak, dia akan menanyaiku. Dia bertanya dengan tidak percaya, kalian semua tidak kehilangan kendali saat berlatih. Bagaimana bisa? Ya, kami benar-benar baik-baik saja mempraktikkannya. Saya pikir itu ada hubungannya dengan konstitusi tubuh. Evi datang dengan teknik sebelum kebangkitan energi spiritual, jadi itu jauh lebih cocok untuk orang biasa dari dunia luar untuk berlatih. Adapun Anda selalu tinggal di lingkungan dengan energi spiritual yang padat. Mungkin itu sebabnya Anda kesulitan mempelajarinya, Floyd menjelaskan sambil menjernihkan kecurigaannya. Itu pasti masalahnya. Saya pikir kita harus menemukan seseorang dari ordo gerejawi untuk mengujinya sehingga Anda tidak akan berpikir saya berbohong. Saya masih perlu membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Gloria menyarankan dengan ragu-ragu. Floyd menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Aku tidak mencurigaimu karena aku tahu kamu tidak berbohong. Bab 3466 Sekuat Levi. Selain itu, ini adalah teknik unik yang dibuat Evi sendiri. Bagaimana kita bisa mengajarkan ini kepada orang lain? Bukankah itu akan membuat mereka mencapai level kita? Floyd mengucapkan. Gloria tersenyum. Bagus. Aku senang kamu mempercayaiku. Kenyataannya, Floyd sama sekali tidak peduli dengan masalah itu. Dia menjadi jauh lebih santai setelah melihatnya tenang. Kamu harus kembali. Tampaknya bagi saya bahwa kebenaran akan segera terungkap. Setelah semuanya beres, aku akan pergi menemui tuanmu dan membiarkan dia menjadi tuan rumah pernikahan kita. Sarannya membuatnya sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat kegirangan. Itulah tepatnya yang dia inginkan, menikahinya. Aku sangat bersemangat sekarang. Meskipun, saya harus memastikan dia akan aman dulu dan tidak akan terungkap lebih cepat dari jadwal. Begitu dia pergi, Gloria membatalkan tindakannya. Kemudian, dia menciptakan ilusi yang membuatnya tampak seperti orang-orang dari persekutuan esoteriklah yang membunuh Linda dan yang lainnya. Dengan begitu, semuanya akan memiliki penjelasan yang logis, termasuk kematian Kalahan dan yang lainnya. Persekutuan suci segera mengetahui hal itu dan menjadi yakin bahwa persekutuan esoterik berada di balik masalah ini. Faktanya, mereka sudah mulai merencanakan balas dendam mereka terhadap persekutuan esoterik. Setelah Gloria mengalami krisis itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang Levi. Hanya dengan mendekati Levi dalam hal tingkat kekuatannya, dia akan lebih aman.
Cara dia meningkatkan kekuatannya sederhana. Dia hanya perlu menemukan banyak sumber energi untuk mengkonsumsinya. Sumber energi berikutnya yang dia perhatikan adalah yang ada di Ordo Gerejawi, yang dikendalikan oleh Persekutuan Suci. Itu adalah sumber energi Ordo Gereja dan harta terbesar mereka. Hal itu telah membuat Ordo Gereja tetap berjalan. Bahkan alat ilahi 5 landasan dibuat dengan menggunakan inti energi itu. Itu disimpan di dalam Ecclesiastic Tower di Holy Guild. Rumor mengatakan bahwa banyak pejuang kuat dari klan menyimpang disegel di dalam. Namun, pada kenyataannya, itu adalah tempat terpadat dari garis ley super spiritual. Itu adalah tempat terbaik untuk menyerap energi spiritual. Inti energi itu dapat mengakumulasi energi spiritual dalam jumlah tak terbatas, itulah mengapa itu adalah kartu truf Ordo Gerejawi. Misalnya, jika Ordo Gereja kehabisan energi spiritual, mereka hanya bisa menggunakan inti energi itu untuk menopang mereka dengan energi spiritual dalam jumlah tak terbatas. Setelah bertahun-tahun, sulit untuk mengatakan berapa banyak energi yang telah terakumulasi oleh inti energi. Tanpa penundaan, Gloria berangkat ke menara gereja yang berada di bawah kendali Persekutuan Suci. Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah melewati semua penjaga, termasuk Solokus. Bahkan jika dia tidak bisa menang melawan Solokus, setidaknya dia tidak akan kalah melawannya karena dia menjadi lebih kuat. Setelah tiba di menara gereja, dia tidak melihat siapapun di sana. Tidak ada yang berani pergi ke sana karena itu adalah area terlarang. Bahkan jika seseorang memiliki nyali untuk datang, mereka tidak dapat mengambil inti energi karena energi spiritual yang disimpan di dalamnya terlalu besar. Sekuat individu mungkin, mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan sebanyak itu. Kekuatan gabungan dari beberapa anggota paling kuat di Ordo Gerejawi diperlukan untuk menggunakan inti energi. Orang lain selain para tetua di 5 paviliun mungkin tidak akan mampu menangani energi spiritual sebanyak itu. Mekanisme raksasa di dalam menara masih beroperasi. Di dalam mekanisme itu ada inti energi merah menyala yang mengandung jumlah energi yang tak terduga. Ketika Gloria tiba, dia terkejut. Energi yang tersimpan di dalamnya luar biasa. Jadi seperti inilah bentuk energi spiritual yang terkumpul selama bertahun-tahun. Ini pasti pada tingkat yang sama dengan garis ley super spiritual berukuran sedang. Namun, hal yang benar-benar dia lihat adalah garis ley super spiritual yang terhubung di bawah inti energi. Jika saya dengan paksa melahap garis ley super spiritual, orang-orang dari Ordo Gerejawi pasti akan tahu saya di sini, terlepas dari apakah tubuh saya dapat menanganinya atau tidak. Saya mungkin akan terbunuh sebelum saya bisa menyelesaikan penyerapan saya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk melahap inti energi terlebih dahulu. Gloria bisa memasuki mekanisme dengan cepat karena dia sekuat itu. Tidak ada energi menakutkan dalam mekanisme yang bisa menghentikannya. Dia mulai melahap inti energi. Menurut perkiraannya, saat dia selesai menyerap inti, dia benar-benar akan sekuat Levi. Bab 3467 Pemberitahuan Levi. Karena menara gereja terisolasi dari dunia luar, selama menara itu tidak dihancurkan, tidak ada yang akan memperhatikan apapun. Itulah mengapa Gloria mampu melahap inti energi dengan cepat tanpa ada yang menyadarinya. Kekuatannya meningkat pesat. Dia menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa membayangkannya. Itu lebih cepat dari yang bisa Anda bayangkan. Selain itu, dia masih memegang kendali. Dia mencoba untuk mencegah kekuatannya yang tumbuh dengan cepat dari menyebabkan kelainan terjadi di sekitarnya. Retakan, retakan. Namun, awan tebal dan gelap menyelimuti seluruh area di mana Ordo Gerejawi berada. Itu sangat tebal sehingga hampir mencapai tanah. Petir meledak di mana-mana saat guntur terdengar lagi dan lagi. Jumlah energi yang menakutkan bahkan telah menyebabkan badai terbentuk. Terakhir, awan mulai berubah menjadi merah tua, seolah-olah langit meneteskan darah. Itu adalah pemandangan apokaliptik. Semua orang di Ordo Gerejawi melihat apa yang sedang terjadi. Apa ini? Mereka semua menatap langit saat perasaan buruk muncul di hati mereka. Mereka punya firasat sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Pertanda jahat itu membuat mereka benar-benar tidak nyaman. Bahkan Solokus dan yang lainnya sedikit panik saat mereka menatap langit. Apa ini? Apakah langit berubah menjadi merah karena seseorang telah mencapai tingkat kekuatan puncak? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin tulang spiritual yang bahkan lebih besar dari level surgawi telah muncul. Ini seperti saat menteri muncul. Yang lain berkomentar.
Solokus dan yang lainnya di Persekutuan Suci sedang mencari asal mula anomali itu. Kami belum bisa memastikan lokasinya untuk saat ini. Kami tidak dapat menemukan di mana asalnya. Jika seseorang telah mencapai tingkat kekuatan ini, tidak ada seorang pun di Ordo Gerejawi yang bisa menjadi lawannya lagi. Saya tidak berpikir bahkan para menteri bisa mengalahkan orang itu. Pemandangan di sekitar Ordo Gereja begitu menakutkan sehingga membuat takut siapapun yang melihatnya. Wajah Solokus menjadi gelap dalam kesunyian. Itu benar. Jika ini benar-benar kelahiran elit baru, maka saya pasti tidak akan menjadi lawannya. Kita harus menyelidiki apa yang terjadi dengan cepat. Lihat apakah itu terkait dengan persekutuan esoterik. Teknik guntur surgawi mereka mungkin menyebabkan ini. Petik 2. Persekutuan Suci segera mengirim sekelompok orang untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Awan merah mendominasi langit di atas Ordo Gerejawi. Selain itu, sejumlah energi menakutkan berdenyut melaluinya, sedemikian rupa sehingga bahkan orang-orang dari dunia luar bisa merasakannya. Tidak baik, Levi juga menyadarinya. Tentu saja, dia jauh lebih sensitif terhadapnya dibandingkan dengan orang lain. Tidak hanya itu, dia segera menunjukkan dari mana asalnya. Ordo Eklesiastik, dia langsung berangkat ke tujuannya dan tiba di sana tak lama kemudian. Kemudian, dia dengan hati-hati merasakan aliran energi untuk lebih menentukan asal mula anomali. Itu di sana. Levi mengunci ke sumber yang tepat dari lonjakan listrik dan pergi ke sana. Itulah perbedaan antara dia dan Solokus. Dia bisa mengetahui dari mana energi itu berasal. Di dalam Ecclesiastic Tower, Gloria melahap energi lebih cepat dan lebih cepat. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menekan anomali yang terjadi di sekitarnya, tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Aku pasti akan ketahuan sekarang, terutama oleh Levi. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Saya perlu mengkonsumsi seluruh inti energi sebelum dia tiba. Setelah dia mengkonsumsi inti lebih jauh, dia menyadari bahwa dia semakin mendekati batasnya. Dia pikir teknik melahapnya tidak memiliki batas, terutama ketika dia memiliki tulang spiritual devourer, yang memperkuat keyakinannya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyerap energi lagi ketika dia melahap 3/4 dari energi spiritual di inti energi. Itu karena dia tidak sepenuhnya cocok dengan tulang spiritual devourer. Hanya tulang spiritual devourer asli Forlevia yang bisa melahap energi dalam jumlah tak terbatas. Tulang spiritual devourer yang dibuat oleh Bone Grandmaster mendapatkannya cukup dekat, tapi itu tidak sama dengan milik Forlevia. Itu masih memiliki batas berapa banyak energi yang bisa dihabiskannya. Jika Gloria berlebihan dengan penyerapan energi, hal-hal buruk akan terjadi. Namun, itu baik untuknya. Bab 3468 di antara orang-orang itu. Setelah Gloria menyerap 4/5 dari inti energi, dia berhenti. Jika dia melanjutkan lebih lama lagi, kecepatan melahapnya akan melambat. Bahkan, dia telah mencapai batasnya. Pada saat itu, dia merasa seperti terlahir kembali ke dalam eksistensi yang lebih besar dari manusia. Seolah-olah dia telah menjadi dewa yang mampu memanipulasi langit dan bumi. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa melakukan itu. Kekuatannya telah naik beberapa tingkat lebih tinggi dari yang dia miliki sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya sedikit lebih kuat dari Solokus. Namun, setelah melahap 4/5 dari inti energi, dia menjadi sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan seseorang seperti dia hanya dengan satu jari. Tidak mungkin dia bisa melawannya. Di masa lalu, Gloria tidak punya nyali untuk membuat marah semua orang di Ordo Gerejawi karena dia tidak bisa melawan kekuatan gabungan dari setiap anggota di sana. Dia tidak memiliki kekuatan Levi. Pada saat itu, dia akhirnya tahu bagaimana perasaan Levi. Dia bisa mengabaikan Ordo Gereja sepenuhnya, bahkan jika mereka melancarkan serangan habis-habisan padanya. Jika mereka melakukannya, dia pasti akan mampu membunuh setiap anggota Ordo Gerejawi. Itu bukan prioritas utamanya, tentu saja. Yang dia ingin tahu hanyalah seberapa kuat dia dibandingkan dengan Levi. Saat ini, dia tidak merasa dia lebih lemah darinya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Paling-paling, dia 70% yakin dia bisa berhadapan langsung dengan Levi. Namun, masih ada pikiran yang menggerogoti di kepalanya, bertanya-tanya apakah tidak ada yang berubah sama sekali, dan bahwa Levi masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena skenario itu masih mungkin, dia telah memutuskan untuk tidak melawan Levi sampai dia benar-benar yakin dia bisa mengalahkannya.
Dia pasti tidak akan menguji kekuatan barunya dengan dia, karena jika dia gagal, dia akan mati. Orang bisa dengan mudah mengukur kekuatan petarung elit seperti Solokus. Namun, kekuatan Levi tak terukur. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Seseorang harus pergi dan mencari tahu, tetapi tidak ada yang bisa. Kecuali, Gloria melakukannya sendiri, tapi dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Sampai dia melahap seluruh garis lei super spiritual, dia tidak akan berani menantangnya. Baginya, hanya ketika dia memiliki kekuatan yang benar-benar tak tertandingi, dia akan berhenti takut pada Levi. Adapun anggota Ordo Gerejawi, dia tidak akan membunuh mereka, karena dia ingin melahap kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah dia selesai dengan penyerapan energinya, dia segera pergi. Ketika dia tiba di luar, dia masih berpura-pura bukan siapa-siapa di Paviliun Barat, meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh Ordo Gerejawi. Linda dan kematian yang lain tidak ditemukan berhubungan dengannya sama sekali. Memang, Ordo Gerejawi berada dalam kekacauan. Saat ini, orang-orang yang dulu dia kagumi sedang berusaha keras untuk mencari tahu dari mana masalah itu berasal. Bahkan Solokus pergi untuk memeriksa situasinya sendiri. Gloria bersembunyi di antara kerumunan. Tidak ada yang akan memperhatikannya saat dia berbaur dengan orang lain. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikan orang lemah? Dia cukup mampu untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya sepenuhnya. Tidak ada yang memperhatikannya sama sekali, yang membuatnya menyeringai. Aku yakin tidak ada yang tahu bahwa akulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Mereka mungkin bahkan tidak tahu aku ada di sana. Bahkan Solokus tidak tahu lokasinya. Pada saat itu, Levi telah tiba di menara gereja. Saya yakin ini adalah asal mula anomali. Kenapa kosong? Apa yang sedang terjadi? Setelah dia memasuki menara, dia dengan cepat menyadari apa tujuan dari mekanisme itu. Itu digunakan untuk menyimpan energi spiritual karena terhubung ke garis lei super spiritual di bawah. Dia tahu seseorang menghabiskan banyak energi dari inti, tetapi tidak ada yang lain. Setelah keluar dari menara, dia merasa pelakunya tidak pergi jauh. Mereka bahkan mungkin berada di dekatnya. Dia langsung menunjukkan dirinya di tengah-tengah kerumunan, yang membuat Ordo Gereja menjadi hiruk-pikuk. Tidak ada yang melihat kedatangannya. Mereka ada di sini di suatu tempat. Insting Levi mengatakan itu padanya saat dia melihat sekeliling. Bab 3469 Gloria telah terlihat. Kemunculan Levi yang tiba-tiba membuat semua orang di Ordo Gereja menjadi hiruk-pikuk. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba muncul. Karena mereka tidak tahu mengapa dia ada di sana, mereka panik. Jika Levi ada di sana untuk melenyapkan mereka, maka mereka akan dikutuk, karena mereka belum mempersiapkan diri. Semua orang kehabisan akal. Segera, elit dari semua faksi lain membanjiri daerah tersebut. Bahkan para tetua dari persekutuan suci ada di sana. Mereka semua menatapnya, bersiap untuk pertempuran yang mungkin akan segera dimulai. Apakah dia Lewi? Solokus dan yang lainnya menatapnya dari kejauhan. Aku tidak percaya orang ini punya nyali untuk langsung masuk ke markas utama kita. Dia jelas memandang rendah kita semua. Para anggota Ordo Eklesiastik mungkin marah, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bernapas dengan keras saat mereka menatap Levi. Tidak ada yang berani bertindak membabi buta sebelum mereka tahu mengapa dia ada di sana, termasuk persekutuan suci. Di masa lalu, mereka akan mengatakan hal-hal seperti, Levi tidak seseram itu. Atau, jika dia datang ke sini, dia pasti akan mati di tangan kita. Namun, ketika Levi muncul di depan mereka, mereka semua berdiri diam seperti boneka yang tercengang. Kesombongan yang mereka miliki sebelumnya benar-benar hilang. Bahkan Solokus pun bungkam. Semua pejabat tinggi dan tetua meminta saran kepadanya. Dia mengucapkan dengan suara kecil, mari kita tunggu dan lihat apa yang dia lakukan di sini. Pada kenyataannya, dia sedikit panik. Sementara mereka masih memandang rendah Levi, mereka tidak berharap dia muncul, itulah sebabnya mereka takut. Selama dia tidak melakukan gerakan drastis, mereka juga tidak. Jadi, para anggota Ordo Gerejawi mengelilinginya tetapi tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Levi. Levi, di sisi lain, tidak peduli apa yang mereka pikirkan karena dia hanya ingin menemukan targetnya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling ketika instingnya mengatakan kepadanya bahwa seseorang di antara kerumunan adalah orang yang dia cari.
Saya yakin orang yang saya cari ada di sini. Tidak mungkin pelakunya punya waktu atau kemampuan untuk melarikan diri dariku. Mereka pasti ada di suatu tempat, bersembunyi di tengah keramaian. Levi mulai mengandalkan instingnya untuk menemukan satu orang di lautan pejuang. Semua orang cukup bingung dengan perilakunya. Apa yang dia lakukan? Ketika tatapan Levi mendekati mereka, mereka semua membuang muka, karena rasanya seolah-olah ada tekanan tak kasat mata yang membebani bahu mereka. Semua orang menundukkan kepala, tidak ingin merasa seolah-olah dia membaca pikiran mereka. Meskipun mereka adalah ordo eklesiastik yang sombong, meskipun mereka tidak ingin tunduk pada Levi dan ingin menatap lurus ke arahnya, mereka tidak bisa. Tatapannya sangat menakutkan mereka sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Tatapan Levi begitu tajam sehingga tidak ada yang ingin menusuk diri mereka sendiri dengan menatap matanya. Bahkan pejabat tinggi dari persekutuan suci tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya. Dia begitu menakutkan sehingga mereka merasa seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwa mereka. Solokus juga tidak punya nyali untuk menatap mata Levi sepenuhnya. Dia melihat semua orang di sekitar Levi menundukkan kepala mereka untuk menghindari kontak mata langsung dengan Levi. Itu membuatnya marah, tetapi ketika tatapan Levi mendekatinya, dia sebenarnya merasa sedikit cemas. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus menatap mata Levi, garis pandang Levi melewatinya dan tiba di sisi lain dari kerumunan. Tiba-tiba, Levi menyipitkan matanya pada sekelompok orang tertentu. Orang-orang ini dari Paviliun Barat, kan? Dia bertanya. Ledakan. Gloria, yang bersembunyi di antara kerumunan yang menundukkan kepala, pikirannya meledak. Dia bisa merasakan bahwa aku di sini. Meskipun kepalanya juga menunduk, dia bisa merasakan Levi melihat ke arahnya. Bagaimana dia merasakanku? Ini tidak bagus. Aku akan terkena. Levi mengunci pandangannya pada kerumunan Paviliun Barat dan menjadi yakin dia akan menemukan targetnya di sana. Iya, ini Paviliun Barat. Bab 3470 Angkat kepalamu. Yang lain menjawab. Para anggota Ordo Gerejawi menjadi sangat penasaran. Apa yang Levi inginkan dari orang-orang di West Pavilion? Solokus dan yang lainnya tidak berani bergerak, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan Levi. Gloria dalam mode panik penuh saat dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tahu aku di sini. Ini pertama kalinya dia bertemu Levi dalam jarak sedekat itu. Meskipun ada jarak ratusan meter di antara mereka, dia masih merasakan kehadirannya. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang lain di kerumunan. Faktanya, tidak ada energi khusus yang mengalir di tubuhnya karena dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Logikanya, Levi seharusnya tidak bisa memperhatikannya, namun dia tetap melakukannya. Itu sebabnya itu membuatnya takut. Levi seharusnya tidak bisa merasakan energi atau aura Gloria karena dia telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Menurut perkiraannya, dia mungkin sekuat Levi. Namun, dia tidak punya nyali untuk menguji teori itu saat ini. Teknik yang dia pelajari dari Ordo Eklesiastik seharusnya bisa menyembunyikan kekuatan dan kehadirannya darinya, namun instingnya masih bisa membimbingnya menuju arah umumnya. Setelah Levi bertanya dari mana datangnya kerumunan itu dan mengetahui bahwa itu dari West Pavilion, dia menjadi yakin bahwa kecurigaannya dari sebelumnya benar. Pelakunya benar-benar bersembunyi di West Pavilion. Mereka mungkin gagal melarikan diri tepat waktu dan berbaur dengan kerumunan Pavilion Barat. Instingku benar. Setelah menerima jawabannya, dia mulai memindai setiap individu. Itu membuat Gloria sangat gugup. Ini adalah momen paling berbahaya yang pernah saya hadapi sejauh ini. Dia bahkan tidak gugup ketika dia hampir ketahuan sebelumnya. Levi terlalu kuat. Dia masih bisa mencari tahu di mana aku berada, meskipun aku sudah bersembunyi dengan sangat baik. Aku sudah memutuskan untuk tidak menantangnya untuk saat ini, meskipun aku cukup yakin aku sekuat dia sekarang. Namun, sepertinya dia masih lebih kuat dariku. Saya tidak mampu untuk terlibat dalam pertempuran dengan dia. Pasti ada cara agar aku tidak ketahuan olehnya. Gloria sangat gugup sehingga dia merasa pikirannya akan meledak. Jika saya ditemukan pada saat ini, saya akan berada di tempat yang dalam, terlepas dari seberapa kuat saya menjadi. Dia pasti tidak akan memberiku kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan menyusun rencana untuk membunuhnya jika dia tahu aku di sini. Saya harus melarikan diri sekarang, tetapi bagaimana jika saya tidak bisa? Saya masih tahu sedikit tentang kekuatannya.
Itu bukan sesuatu yang ingin dia akui, tapi dia tidak percaya diri untuk berhasil. Setiap kali dia ingin mencapai tujuan, dia akan melalui tahap perencanaan yang cermat untuk memastikan dia memegang kendali. Bukan sifatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Pada saat itu, dia tidak yakin apakah dia bisa menghadapi Levi. Jika dia ditemukan, peluangnya untuk melarikan diri akan menjadi sangat tipis. Bahkan jika dia berlari, dia pasti akan mengejarnya sampai ke ujung planet ini. Sekuat Devourer, tanpa sumber energi yang sangat besar untuk dimakan, dia tidak akan bisa tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, dia masih akan mati di tangan Levi. Itulah mengapa dia tidak boleh membiarkan dirinya ditemukan. Aku harus tenang. Jika saya menunjukkan perilaku yang tidak biasa, dia pasti akan menangkap saya. Aku harus tetap tenang dan menenangkan diri. Tunggu, tidak. Apa yang orang-orang di sekitar saya rasakan saat ini? Ini ketakutan yang intens, kan? Kalau begitu, aku tidak boleh tenang, karena itu hanya akan membuatku menonjol. Saya tidak perlu berpura-pura bahwa saya tidak takut. Gloria menundukkan kepalanya dan membiarkan tubuhnya bergetar. Dia bahkan mulai bernapas dengan cepat. Ketakutan menguasai dirinya, sama seperti orang lain di sisinya. Siapa yang tidak takut ketika Levi menatap mereka? Levi mengarungi orang-orang di paviliun barat dan akhirnya tiba di area umum tempat Gloria berdiri. Aku ingin kalian semua mengangkat kepalamu. Bersambung.